Kadisnaker Trans Sumsel ditetapkan jadi tersangka, Deliar peras sejumlah perusahaan agar sertifikat K3 bisa keluar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kadisnaker Trans Sumsel, Deliar Marzuki kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Al yang merupakan staf pribadinya. Setelah menetapkan tersangka, Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Palembang, Hutamrin membeberkan modus kejahatan yang dilakukan oleh Deliar dan Al. Menurut Hutamrin, Kadisnaker Trans Sumsel melakukan provokasi ke sejumlah perusahaan untuk penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Kadisnaker Trans Sumsel meminta sejumlah uang kepada perusahaan agar sertifikat K3 tersebut dapat dikeluarkan. Kadisnaker Trans kembali merekomendasikan salah satu perusahaan K3 sebagai jasa penilai untuk melakukan penilaian layak dan tidak layak perusahaan ini untuk mendapatkan sertifikat, katanya. Setelah itu, Kadisnaker Trans Sumsel mengancam dan memaksa perusahaan ataupun investor untuk menyerahkan uang. Setelah ditemukan, andil kepala dinas mengancam ataupun memaksa investor ataupun perusahaan tersebut untuk menyerahkan uang. Uang tersebut kemudian ditampung di salah satu rekening perusahaan ataupun pihak penilai di jasa K3. Setelah terkumpul, uang tersebut dikirimkan ke salah satu rekening atas persetujuan daripada kepala dinas dengan jumlah tertentu. Kita sudah dapatkan, tapi nanti pengembangan secara real, secara alat bukti yang sah tidak akan diumumkan pada saat setelah kami melakukan penyidikan lanjutan. Uang tersebut dipakai oleh kepala. Ditambahkannya, uang tersebut dipakai oleh kepala dinas untuk dialihkan lagi ke rekening lainnya. Selanjutnya pihak penyidik sedang mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi dan didukung keterangan ahli, alat bukti surat, elektronik. Kita bekerja maksimal mengumpulkan barang bukti yang ada nantinya akan menyita lainnya untuk mendukung pembuktian akan terus dilaksanakan, tutupnya. Sebelumnya diketahui, OTT berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan sudah diresahkan oleh tindak tanduk tersangka, bahwa sering terjadinya gratifikasi di kantor Disnaker Trans Provinsi Sumsel. Lalu, Kepala Kajati Sumsel memanggil Kejari Palembang dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memerintah untuk melakukan OTT operasi tangkap tangan. Kemudian, setelah data terkumpul lengkap, Kajari Palembang bersama tim Pitsus dan Intel langsung mendatangi kantor Disnaker Trans. Tiba di lokasi, kita langsung mengedor ruangan kerja Kadis Disnaker Trans. Saat digeledah ditemukan barang bukti Rp39.200.000. Lalu di tas pribadi Kadis ditemukan uang Rp4.400.000, bebernya. Selain itu, sambung Hutamrin, ditemukan juga uang sebesar Rp75 juta, dan dolar Singapura pecahan 2 lembar pecahan $10 dan $1 Singapura di dalam mobil Kadis beserta dokumen-dokumen. Ya, setelah di kantor ruangan kerjanya kita geledah. Mobilnya juga kita geledah, ditemukan dolar Singapura dan dokumen-dokumen di bawah jok mobilnya, bebennya kembali. Tidak sampai di sana, petugas kembali melakukan pengembangan. Hutamrin juga mengatakan menyisir 3 lokasi diduga rumahnya, ditemukan 1 buah tas warna hitam yang berisikan tunai dengan pecahan Rp50.000, dengan total Rp50 juta. Lalu, amplop sebanyak 117 buah yang masing-masing amplop berisikan Rp1 juta. Logam mulia seberat 50 gram 2 keping, 25 gram 1 keping, 3 buah BPKB kendaraan mobil, 2 BPKB motor. Dan perhiasan di dalam rumah mewah pribadi milik Kadis, bebernya kembali. Jadi total uang diamankan sebesar Rp285.600.000 dan beserta uang logam mulia dengan total Rp200 juta. Barang bukti lain yang ditemukan juga 6 buku rekening sebanyak 6 buku rekening atas nama orang lain. Dan HP Samsung Z Fold 6, bebernya. Atas terkuaknya kasus ini, terhitung hari ini tersangka DM dan Al akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.